Di sebuah desa kecil yang sunyi, ada sebuah warung yang terkenal menjual berbagai makanan, minuman, serta gas untuk memasak. Warung itu milik seorang pria tua bernama Pak Bahir. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Meski begitu, warungnya selalu ramai pelanggan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, desa itu mengalami kelangkaan gas. Tak ada satupun warung lain yang memiliki stok gas. Orang-orang mulai panik, terutama para ibu rumah tangga dan pemilik usaha kecil. Namun, yang anehnya, warung Pak Bahir tetap berjalan seperti biasa, seolah tak terpengaruh kelangkaan itu. Ia masih bisa memasak, masih menjual makanan dan minuman panas tanpa kendala. Orang-orang mulai curiga. Aneh, ya? Kita semua nggak punya gas, tapi warung Pak Bahir tetap ramai. Masaknya pakai apa? Ya, bisik salah satu warga. Kata orang, dia sebenarnya masih punya stok gas di rumahnya, tapi nggak mau jual ke kita, sahut yang lain dengan kesal. Benar saja, setelah beberapa orang menyelidiki, mereka mendapati deretan tabung gas yang masih tersegel tersimpan rapi di gudang belakang rumah Pak Bahir. Saat warga bertanya, Pak Bahir hanya tersenyum kecil dan berkata, "Saya juga butuh stok untuk warung, kalau dijual semua nanti saya gimana?" Jawaban itu membuat warga geram. Mereka merasa Pak Bahir terlalu serakah dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Hari demi hari, kebencian terhadap Pak Bahir semakin membesar. Orang-orang mulai mendoakan hal buruk untuknya. Semoga dia nggak hidup tenang. Semoga dia kena batunya. Orang pelit nggak bakal selamat. Namun, di balik semua ini, ada rahasia kelam yang tak diketahui warga desa. Malam itu, saat semua orang terlelap, warung Pak Bahir tetap buka. Tidak seperti biasanya, warung itu tetap terang benderang meskipun tidak ada pelanggan. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, ada bayangan-bayangan aneh yang berkelebat di dalamnya. Di dapur belakang, asap hitam tipis melayang di atas wajan. Seorang pelanggan yang kebetulan melintas merasakan bau anyir dan busuk yang menusuk hidung. "Apa itu?" gumamnya sambil menutup hidung. Tapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, terdengar suara bisikan lirih dari dalam warung, suara yang bukan suara manusia. Bayarannya sudah cukup, tapi mereka mulai mencurigai. Pelanggan itu merinding, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera mempercepat langkahnya, meninggalkan warung Pak Bahir yang kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Di rumah-rumah warga, beberapa orang mulai mengalami mimpi buruk. Mereka melihat bayangan hitam dengan mata merah menyala berbisik di telinga mereka, mengatakan sesuatu yang tak mereka pahami. Sementara itu, di warungnya, Pak Bahir duduk sendiri di bangku kayu, menatap kosong ke arah tungku masaknya. Sesekali, ia tersenyum kecil, tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal dari teror yang akan menghantui seluruh desa. Malam itu, langit tampak gelap pekat tanpa bintang. Angin berhembus dingin, menerpa warung kecil milik Pak Bahir yang masih tetap terang meskipun tak ada pelanggan. Warga desa memilih untuk menghindari warung itu sejak mencium bau anyir aneh yang keluar dari dalamnya. Di dalam warung, Pak Bahir duduk sendirian di belakang meja kasir, menatap dapur tempat ia biasa memasak. Api di tungku berkobar-kobar, lebih besar dari biasanya, meskipun ia tidak memasak apapun. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, dari arah dapur, terdengar bisikan lirih. "Mereka membencimu." Pak Bahir menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Lagi. "Mereka ingin kau menderita." Jantung Pak Bahir berdetak kencang. Ia bangkit dari kursinya, mencoba mencari sumber suara itu. "Jangan takut, kami masih di sini." Tiba-tiba, tabung gas di sudut dapur bergoyang sendiri. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Pak Bahir terlonjak mundur, napasnya memburu. "Kami memberimu segalanya." Tapi mereka mulai mencium baunya. Mata Pak Bahir melebar. Bau anyir. Itu bukan bau dari makanan yang ia jual. Itu adalah bau perjanjian yang telah ia buat. Pak Bahir meraih senter dan berjalan ke gudang belakang rumahnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya. Ia membuka pintu gudang, dan di dalamnya, tabung-tabung gas berjejer rapi, tapi ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Srek, srek. Pak Bahir menyorotkan senternya ke arah suara itu. Seketika darahnya membeku. Di antara tumpukan tabung gas, sesosok tubuh hitam kurus dengan mata merah menyala merayap perlahan ke arahnya.
Mulutnya bergerak-gerak seperti mengunyah sesuatu yang tak terlihat. "Bayaranmu masih kurang." Pak Bahir terpaku. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Sosok itu mendekat, bau anyir semakin menusuk. Lalu, brak! Tabung gas di belakangnya jatuh dengan suara menggelegar. Pak Bahir tersadar dan segera kabur keluar dari gudang, menutup pintunya dengan napas terengah-engah. Ia bersandar di dinding warungnya, tubuhnya gemetar hebat. Warga yang masih terjaga sempat melihatnya dari kejauhan, tapi tak ada yang berani mendekat. Malam itu, Pak Bahir tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di depan warungnya, ditemani suara-suara yang terus berbisik dari dalam gudang. Sementara itu, di desa, beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sesosok hitam merayap di langit-langit rumah mereka, matanya menatap tajam, dan dari mulutnya terdengar bisikan. Pak Bahir harus membayar. Pak Bahir tidak tidur semalaman. Matanya merah dan tubuhnya gemetar. Ia masih duduk di depan warungnya, menghindari masuk ke dalam gudang, tempat makhluk mengerikan itu muncul. Langit mulai terang. Ayam berkokok, menandakan pagi telah tiba. Warga mulai beraktivitas, tapi tidak ada satupun yang singgah ke warung Pak Bahir. Mereka masih diliputi kebencian dan kecurigaan terhadap pria itu. Pak Bahir menarik napas panjang. Ia berpikir, apakah ini akibat dari sumpah serapah warga? Namun, pikirannya buyar ketika ia mendengar suara ketukan pelan di pintu warung. Tok tok tok, Pak Bahir menoleh. Jantungnya langsung berdegup kencang. Tak ada siapapun di sana. Angin dingin berembus pelan, membuat tubuhnya merinding. Ia menghela napas lega, mungkin hanya perasaannya saja. Tapi ketika ia hendak masuk ke dalam, terdengar bisikan di telinganya. "Kau harus membayar." Pak Bahir tersentak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, salah satu tabung gas di warungnya bergerak sendiri. Seperti ada yang menggulingkannya secara perlahan. Bruk, bruk, Pak Bahir mundur selangkah. Lalu terdengar suara cekikikan dari dalam dapur. Suara tawa kecil, tapi memilukan. Hihihihihi. Pak Bahir menelan ludah. Ia tahu ini bukan suara manusia. Kemudian, dari balik rak warungnya, muncul sesosok tangan kurus berwarna hitam legam. Jemarinya panjang dengan kuku tajam, mengais-ngais udara seperti mencari sesuatu. Pak Bahir terhuyung mundur, nyaris jatuh. Tidak! Ia langsung lari keluar warung, berlari menuju rumahnya yang hanya berjarak beberapa langkah. Napasnya tersengal. Saat ia menutup pintu rumahnya, terdengar suara bisikan lebih jelas. "Bayaranmu kurang, kami butuh lebih banyak." "Bayaran?" Pak Bahir teringat sesuatu. Matanya melebar. Ia menyesal, sangat menyesal. Bertahun-tahun lalu, saat warungnya mulai bangkrut, ia pergi ke seseorang yang dikenal sebagai Mbah Wiryo, seorang dukun sakti yang tinggal di hutan kecil di pinggiran desa. Mbah Wiryo menawarkan solusi, pesugihan. Pak Bahir, yang terdesak ekonomi, akhirnya menyanggupi syaratnya, menyerahkan sesajen dan darah ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon agar warungnya terus laris dan dagangannya selalu dicari orang. Dan itu berhasil. Sejak saat itu, warungnya tak pernah sepi. Orang-orang selalu datang, dan gas di warungnya tak pernah habis meskipun seluruh desa mengalami kelangkaan. Tapi, Pak Bahir mulai mengabaikan syaratnya. Ia tidak lagi memberikan sesajen dengan benar. Dan sekarang, makhluk yang memberinya kekayaan menagih janji. Malam semakin larut, dan Pak Bahir tahu bahwa ini belum selesai. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Namun, makhluk itu sudah menginginkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar darah ayam. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan di sekitar rumah Pak Bahir bergoyang liar, menciptakan suara gemerisik yang mencekam. Langit mendung tanpa bintang, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Di dalam rumahnya, Pak Bahir berjalan mondar-mandir dengan wajah penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia tahu malam ini makhluk itu akan datang lagi. Dari dapur, terdengar suara seretan pelan. Serak, serak, serak. Pak Bahir menahan napas. Ia menoleh perlahan, tapi tak melihat apa-apa. Namun, saat ia melangkah ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai dapurnya, terlihat jejak kaki hitam berlumuran tanah yang berujung ke arah gudang gasnya. Tiba-tiba, lampu rumahnya berkedip-kedip, lalu mati total. Gelap, Pak Bahir meraba-raba meja,
mencari korek api. Tapi sebelum ia menemukannya, terdengar suara bisikan tajam tepat di belakang telinganya. Sudah waktunya, Bahir. Pak Bahir terlompat mundur, jantungnya seakan mau copot. Dalam kegelapan, ia mulai melihat bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di sudut ruangan. Makhluk itu mulai merayap mendekatinya, tubuhnya yang kurus dan tulang belulangnya menonjol seperti mayat kering yang sudah lama dikubur. Kami butuh lebih, bukan sekadar darah ayam. Suara itu bergema di dalam kepalanya. Pak Bahir berlutut, tubuhnya melemah. Tolong jangan ambil nyawaku. Makhluk itu mendekatkan wajahnya, bau busuk menyengat langsung menusuk hidung Pak Bahir. Kalau bukan nyawamu maka berikan yang lain. Tiba-tiba, pikiran Pak Bahir dipenuhi gambaran mengerikan. Ia melihat seorang anak kecil menangis dalam pelukannya, seorang wanita berteriak minta tolong, lalu semuanya berubah menjadi darah yang mengalir ke lantai. Pak Bahir tersentak. Ia tahu apa yang diminta oleh makhluk itu. Tumbal manusia. Kau ingin usahamu tetap berjalan, kan? Bisik makhluk itu. Kau tak ingin jatuh miskin dan dibenci warga, bukan? Pak Bahir menangis ketakutan. Ia tidak mau membunuh siapapun, tapi ia juga tidak mau kehilangan semua yang ia miliki. Di luar rumahnya, angin semakin kencang, terdengar suara gemuruh dari dalam gudang gasnya. Seperti ada sesuatu yang merangkak keluar dari dalamnya. Pak Bahir menutup telinganya, berteriak ketakutan, tapi suara bisikan itu semakin keras. Beri kami tumbal, atau kau yang kami ambil. Pak Bahir tidak bisa tidur. Setelah pertemuannya dengan makhluk mengerikan itu, pikirannya terus dipenuhi kebingungan. Haruskah ia benar-benar memberikan tumbal? Di satu sisi, ia tidak mau kehilangan semua kekayaan dan kesuksesan yang telah ia dapatkan. Tapi di sisi lain, membunuh seseorang bukanlah hal yang mudah. Namun, ketakutan akan teror yang semakin parah membuatnya mulai mempertimbangkan sesuatu. Malam berikutnya, Pak Bahir duduk di depan warungnya yang sudah mulai sepi pelanggan. Beberapa warga yang lewat hanya melirik sinis ke arahnya. Mereka masih menyimpan dendam karena kelangkaan gas yang Pak Bahir sembunyikan. Saat itulah seorang bocah kecil, Amin, datang menghampirinya. Pak Bahir, saya mau beli minuman, kata Amin dengan polos. Pak Bahir tertegun. Amin adalah anak dari seorang janda miskin di kampungnya. Ia sering bermain di sekitar warungnya, dan selama ini Pak Bahir selalu memberinya permen secara cuma-cuma. Namun, kali ini, sesuatu di dalam dirinya berbisik. Dia bisa jadi tumbal pertama. Tangannya bergetar. Matanya menatap bocah itu dengan campuran kasihan dan ketakutan. Pak, tanya Amin bingung. Pak Bahir tersadar. Dengan cepat ia menggeleng. Tunggu sebentar ya, Amin. Bapak ambilkan minuman dulu ke dalam, katanya sambil melangkah ke dalam warung. Namun, begitu masuk ke dalam, ia mendengar suara bisikan tajam di telinganya. Lakukan sekarang atau kau akan menyesal. Tubuhnya gemetar. Ia mencengkeram botol minuman yang hendak diberikan pada Amin, napasnya semakin berat. Di luar, Amin masih menunggu. Ia melihat ke arah gudang gas di samping warung Pak Bahir. Lalu, sesuatu terjadi. Gudang gas itu bergetar sendiri, seperti ada yang menggedor-gedor dari dalam. Amin yang penasaran, berjalan mendekati gudang. Pak Bahir melihat ini. Jantungnya mencelos. Amin, jangan ke sana, teriaknya. Tapi terlambat. Gedebuk, pintu gudang gas terbuka sendiri, dan sesuatu yang gelap melesat keluar dengan kecepatan tak terduga. Amin berteriak keras. Pak Bahir hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak ketika bayangan hitam itu mencengkeram bocah itu dan menyeretnya ke dalam kegelapan gudang. Krek! Pintu gudang menutup sendiri. Hening. Pak Bahir jatuh terduduk, napasnya tercekat. Ia tidak tahu harus merasa lega atau ketakutan. Yang jelas, tumbal pertamanya sudah diambil. Sejak malam itu, Amin tak pernah pulang ke rumahnya. Ibunya, Bu Sarti, menangis histeris dan meminta tolong kepada warga untuk mencarinya. Desa menjadi geger. Beberapa orang mengatakan mereka melihat Amin terakhir kali di warung Pak Bahir. Pak Bahir, beneran nggak lihat Amin terakhir kali? Tanya Pak RT dengan tatapan curiga. Pak Bahir menelan ludah. Ia berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Sumpah, Pak RT, saya nggak tahu. Dia cuma mampir mau beli minuman, terus pergi, katanya berbohong. Warga mulai berbisik-bisik, memandang Pak Bahir dengan tatapan penuh curiga dan kebencian. Namun, tak ada bukti,
dan pada akhirnya pencarian Amin dihentikan begitu saja. Malam ini, Pak Bahir duduk di dalam rumahnya yang terasa semakin mencekam. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Saat Pak Bahir mulai terlelap, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kecil di dapur. Ceklek, ceklek, ceklek. Pak Bahir membuka matanya lebar-lebar. Ia mengenali suara itu. Itu suara sandal jepit Amin. Jantungnya berdebar hebat. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur. Namun, saat ia melewati ruang tengah, ia membeku di tempat. Amin berdiri di sana. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Bajunya kotor penuh debu, dan kulitnya tampak mulai membusuk. Pak Bahir mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Amin, bocah itu tersenyum lebar, bibirnya merekah tak wajar hingga menyentuh telinganya. Pak Bahir, saya haus, mana minumannya? Suara itu bukan suara Amin. Suara itu berat, bergaung, dan seperti berasal dari dunia lain. Pak Bahir berteriak keras dan langsung berlari keluar rumah. Namun, tepat saat ia hendak keluar, terdengar bisikan tajam di telinganya. 1 tumbal tak cukup, berikan lebih, atau kau yang kami bawa. Angin bertiup kencang. Dari dalam gudang gas, terdengar suara desisan dan geraman. Pak Bahir menangis ketakutan. Ia tahu, teror ini belum selesai. Dan kali ini, mereka menginginkan lebih banyak darah. Pak Bahir tak bisa lagi menghindar. Suara-suara dari gudang gas semakin sering terdengar, dan setiap malam ia melihat sosok Amin berdiri di depan rumahnya, dengan mata kosong yang hitam legam, menunggunya dalam diam. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat mimpi-mimpi mengerikan, tubuh-tubuh tergantung di gudangnya, darah mengalir dari tabung gas, dan makhluk hitam itu menatapnya dengan senyum puas. Dan malam ini, ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Di tengah malam yang pekat, Pak Bahir berdiri di depan rumahnya, tubuhnya gemetar. Ia membawa pisau besar yang biasa ia gunakan untuk memotong daging. Hanya 1 lagi, hanya 1 tumbal lagi. Katanya lirih, meyakinkan dirinya sendiri. Ia menatap ke arah rumah Bu Sarti. Ibu Amin. Makhluk itu pernah berkata, darah dari orang terdekat akan membuatnya lebih kuat. Pak Bahir mulai melangkah. Tapi sebelum ia bisa sampai ke rumah Bu Sarti, braak, pintu gudang gas terbuka sendiri. Pak Bahir berhenti di tempatnya. Udara malam tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dari dalam gudang, suara derap langkah menyeret terdengar. Sesuatu keluar dari kegelapan. Pak Bahir membelalakan mata. Amin, tapi kali ini bukan hanya dia. Di belakang Amin, berdiri sosok-sosok lain, wajah-wajah pucat dengan mata kosong, tulang-tulang mencuat dari daging yang membusuk, dan suara erangan memenuhi udara. Bahir, kau yang berikutnya. Pak Bahir berteriak ketakutan, berlari ke dalam rumah, dan menutup pintu. Tapi, tep, 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 langkah-langkah kecil itu mulai masuk ke dalam rumahnya. Pak Bahir menggigil di sudut ruangan, menatap kegelapan dengan napas tersengal. Tiba-tiba, suara itu terdengar di telinganya. Kami sudah cukup bersabar, Bahir. Kini giliranmu yang harus membayar. Seketika, semua lampu rumahnya padam. Dan malam itu, Pak Bahir menjerit sejadi-jadinya, sebelum suaranya menghilang dalam kegelapan. Pagi harinya, warga geger. Pak RT dan beberapa orang mendobrak rumah Pak Bahir yang sudah 2 hari tak terlihat. Dan di dalam rumahnya, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Pak Bahir terduduk di sudut rumahnya, wajahnya penuh ketakutan. Matanya kosong, hitam legam seperti Amin dan makhluk-makhluk itu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, di tubuhnya, tertulis sebuah pesan dengan luka berdarah. Serakah harus dibayar darah. Sejak saat itu, warung Pak Bahir ditutup, dan rumahnya dibiarkan kosong. Namun, setiap malam, beberapa warga masih melihat sosoknya berdiri di depan rumah itu. Dan dari gudang gas, masih sering terdengar bisikan-bisikan mengerikan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa keserakahan selalu memiliki konsekuensi, dan ketika seseorang memilih jalan yang salah, bayarannya bisa lebih dari sekadar harta, tapi juga nyawa. Pak Bahir berpikir bisa mempermainkan kekuatan gaib demi keuntungan pribadi, namun pada akhirnya, ia harus membayar dengan harga yang mengerikan.
Mungkin ini hanya sebuah cerita, tapi siapa yang tahu? Di luar sana, mungkin masih ada warung-warung yang menyimpan rahasia kelam. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seram lainnya. Hati-hati jika di tempat baru, karena mungkin saja kalian sedang diawasi. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.